Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinis salat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i lima salihil ibad wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa sabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahumul shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih ditakdirkan untuk dapat taat berkumpul melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, anak, cucu beliau, para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang telah menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita dan anak keturunan kita. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatib kami wajib menyampaikan, marilah kita sama-sama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab, yakni tepatnya tanggal 27 Rajab, di mana bertepatan hari ini ada peristiwa agung di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. Hubungan antara manusia dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam Isra Mi'raj ini. Di dalam Isra Mi'raj ini ada yang paling utama yang wajib kita ketahui, yakni perintah sholat. Sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan disampaikan kepada seluruh umat, tentu umat Islam. Ini adalah peristiwa yang sangat penting, tanpa adanya perantara. Bahkan malaikat sendiri tidak bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha. Karena perintah yang sangat agung ini, maka sholat menjadi kewajiban yang utama bagi umat Islam, yang apabila kita tidak melaksanakan itu, berarti kita itu
bisa dianggap kafir. Jadi pengertian kafir itu bukan saja orang yang berbeda agama dengan kita, seperti konotasi yang sering muncul sekarang. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang Kristen, kita katakan kafir. Orang di luar dari Islam dikatakan kafir. Padahal kalau menurut hadis Nabi Muhammad SAW, kata kafir itu ditujukan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini jelas. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat itu boleh dikatakan kafir. Ini hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Yang saya bacakan tadi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kafirlah kita. Artinya gampang sekali kalau kita mau membedakan orang Islam dengan orang kafir itu. Jadi bukan non-muslim saja, sesama Islam pun kalau dia tidak sholat, kafir. Oleh karena itu, sholat ini menjadi ketentuan utama untuk masuknya manusia itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya benar, maka amalan yang lainnya juga akan benar. Sebaliknya, ketika sholatnya tidak benar, maka amalan lainnya juga tidak benar. Anda boleh saja sebagai dermawan, yang paling dermawan, membayar zakat, bahkan zakat mal dan fitrahnya Anda laksanakan, bahkan Anda melaksanakan segala ibadah-ibadah yang lain. Anda boleh saja melaksanakan puasa rutin Senin Kamis, atau yang puasa wajib di bulan Ramadan, boleh saja. Anda boleh saja melaksanakan haji betul-betul, tiap tahun Anda melaksanakan haji. Tapi kalau Anda tidak sholat, maka sama saja Anda dikatakan kafir. Jadi kita membedakan itu saja. Mudah saja. Kalau Anda mau membedakan, atau kita mau membedakan antara orang Islam dan orang kafir, itu bisa. Jadi maka ini penting sekali. Sholat ini menjadi tiangnya agama. Artinya ketika tiangnya runtuh, maka runtuhlah semua. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan yang kita bisa ambil dari sholat itu. Dan ini saya sindir dari para ulama besar yang sudah masyhur, seperti Imam Al-Ghazali saja menjelaskan bahwa sholat adalah mi'rajnya orang beriman, sarana naiknya ruh menuju kedekatan dengan Allah. Melalui sholat, hati menjadi hidup dan iman menjadi kuat. Jadi karena sholat ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah, dan ini menjadi sarana komunikasi antara kita dengan Allah.
Sehingga kita harus mengerti betul tentang arti dan makna sholat. Karena kita harus berkomunikasi. Karena kita dalam keadaan berkomunikasi, kita bayangkan ketika kita sholat itu, kita bayangkan kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita hanya menghafal saja, bahkan kecepatan kita untuk baca Fatihah misalkan, ya kan, komunikasinya tidak lancar gitu ya. Kalau kita pahami, misalkan Fatihahnya kita pahami, yang kita baca kita pahami, bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa Subhana Rabbiyal A'la kita pahami, Allahu Akbar kita pahami, Subhana Rabbiyal Azim kita pahami, terus doa-doa yang kita lakukan duduk di atas sujud kita pahami. Ya, kita berdoa itu kan, kita sholat itu kita berdoa kepada Allah, dan doanya itu sudah mencakup seluruh kehidupan. Seperti misalkan kalau berfirman kita terus sampai dengan warahmatullahi wabarakatuh, terus sampai warahmatullahi dan misalnya banyak kita minta sebetulnya. Ketika kita duduk itu kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa, hubungan. Jadi ketika kita minta itu, kalau kita cepat-cepat baca, kita tanpa pahami, akan terasa tambah juga. Oleh karena itu, sholat ini menurut Imam Al-Ghazali ini merupakan rakaat. Edukasi juga menjelaskan bahwa sholat yang dijaga dengan benar akan melahirkan pengendalian diri dan menjauhkan pelakunya dari dosa dan maksiat. Apabila makna sholat kita sudah paham, kita sholat 5 waktu kita lakukan, maka kita akan menjadi insan yang berakhlak karimah. Karena kita takut untuk melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah. Ada ayatnya, salatul tanha anil fahsya wal munkar. Jadi salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika kita salatnya benar, pasti masalah-masalah korupsi sebetulnya hilang dengan sendirinya. Gak mungkin kalau kita sholat yang benar itu kita mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya, di Indonesia ini ternyata dari hasil penelitian, sayangnya cuma ada 6,5% yang taatnya itu betul-betul taat dari 100%. Coba 6,5%. Itu berarti kan kecil sekali. Yang taat itu, yang taat benar-benar taat. Yang lainnya itu boleh dikatakan haramnya. Artinya Islamnya itu ya ikut saja, ikut-ikutan saja. Maka ya boleh jadi kalau dari hasil penelitian itu cuma 6,5%, ya boleh jadi keadaan di Indonesia ini sekarang ini seperti ini.